Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Universitas Batu Raja bersama saya Abatara Juliantoro dan rekan saya Anissa Anggraini. Oh iya nih teman-teman, podcast ini tuh tugas praktikum di mata kuliah jurnalisme audio dan dengan dosen pengampu Ibu Bianca Virgiana MIKOM. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai Idul Fitri menjadi momen untuk merenungkan pencapaian spiritual selama Ramadan dan menetapkan tujuan baru untuk meningkatkan keimanan dan amal ibadah. Nah teman-teman, di bulan suci Ramadan ini menjadi tempat kita berbondong-bondong beribadah dengan sebaik-baiknya dalam Ramadan dan melengkapkan tujuan baru untuk mengangkat keimanan dan amal ibadah. Dengan itu kita akan mengulik seputar tema yang akan kita bahas dengan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah seseorang pendakwah, guru sekaligus dosen perguruan tinggi agama Islam di Batu Raja, yakni Ustadz Teguh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kalian? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana? Apa sih rutinitas Ustadz selama di bulan Ramadan ini? Ini kalau dalam istilah budak muda ini hari langsung tembak langsung ada ya. Atik basa-basinya lagi. Baik. Rutinitas kita di bulan Ramadan sebagaimana biasa kita berpuasa karena ini bulan Ramadan. Kemudian malamnya sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan juga seperti yang adik-adik bilang tadi, kular kilir kesana kesini, ngenjuk tausiah, memberikan tausiah untuk memberikan pencerahan kepada umat, terutama masyarakat yang ada di Batu Raja ini. Tidak. Bagaimana sih Ustadz cara kita agar dapat mempertahankan semangat ibadah dan kebersamaan yang kita rasakan selama Ramadan setelah bulan suci berakhir? Pertama kita harus ikhlas, itu yang penting dulu. Karena memang jiwa puasa ini akan berdampak kepada orang-orang yang melaksanakannya kalau pelaksanaannya dilaksanakan dengan iman kepada Allah. Karena apa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi hai orang-orang yang beriman, diajarkan atas kamu untuk melaksanakan puasa. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa ini adalah orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman adalah antasdiqun biqalbi wa iqrarun bilisan wa amalan bil arkan. Orang beriman itu dalam dadonya dia merasa yakin bahwa memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala ada, malaikat ada, dan lain sebagainya sebagaimana termaktub dalam rukun iman. Sedangkan yang namanya lisan ini selalu berzikir, selalu berkata yang baik, selalu berkata yang menyenangkan hati orang, menyambung tali silaturahim, dan tingkah lakunya itu ya tadi, di samping dia berhablum minallah, ya juga berhablum minan nas. Dan itu insya Allah akan melekat kepada diri orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga di luar Ramadan dia terus melaksanakan yang namanya aktivitas dia untuk berhablum minallah dan berhablum minan nas itu. Demikian. Pertanyaan selanjutnya silakan. Jangan suka-suka tanya lah kalau. Bagaimana sih menurut Ustadz melihat hubungan antara Ramadan dan pencapaian spiritual umat Islam? Itu tadi hebatnya Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa yang namanya Allah menyediakan 1 bulan dari 11 bulan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan di permukaan bumi ini untuk ditempa, untuk yang namanya masuk dalam istilah orang tu kawah candra di muka. Bagaimana dari 11 bulan itu Allah sediakan 1 bulan yang penuh rahmat, yang penuh berkah, yang penuh ampunan, dan penuh segala-galanya. Artian penuh dengan yang namanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungannya adalah bahwa dengan bulan Ramadan yang suci ini, bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan yang amal dilipat gandakan ini, Allah Subhanahu wa taala berharap
agar kita manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terus mendekatkan diri kepada Allah dan tidak berhenti untuk berhablum minan nas. Artinya sebagai makhluk yang Allah ciptakan, yaitu sebagai makhluk sosial, menjalin tali silaturahim di antara kita, sehingga dengan izin dan kuasa Allah terciptalah yang namanya manusia paripurna. Artinya hubungan dengan Allah baik dan hubungan dengan manusia pun baik. Seperti itu ya. Apa langkah konkret yang dapat kita ambil oleh individu untuk memperkuat keimanan dan amal ibadah mereka setelah berakhirnya Ramadan, Ustaz? Atiullah wa atiur Rasul tetap dijaga. Jadi berhubungan sama Allah, berhubungan dengan manusia. Jadi aktivitas di luar Ramadan jangan sampai putus setelah selesai Ramadan. Dan itu harus dilaksanakan oleh kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dijaga hubungan sama Allah, harus dijaga hubungan dengan manusia, dan itu harus diniatkan dari sekarang. Sehingga apa? Sehingga dengan izin dan kuasa Allah berkah Ramadan akan terus kita bawa di luar Ramadan. Seperti itu. Baiklah Ustadz. Terus bagaimana menurut Ustadz untuk mengatasi fenomena Ramadan yang sering kali dipenuhi dengan penurunan semangat ibadah? Itu tadi, karena dia melaksanakan ibadah itu tidak dengan keikhlasan, tidak dengan keimanan. Jadi perkuat dulu keimanan. Itu artinya apa? Hatinya sudah diisi oleh penyakit. Nah, penyakit hati ini dipengaruhi oleh iblis, oleh nafsu kita. Nah, jadi salah satunya kita jangan sampai turun, dan aktivitas yang kita lakukan secara konkret dan nyata untuk tidak menjadikan semangat kita turun adalah apa tadi? Yang pertama adalah kumpul dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan kawan-kawan yang ngajak kebaikan, kumpul dengan kawan-kawan yang dengan izin dan kuasa Allah mengajak kita ibadah. Kemudian jangan lupa kita baca Al-Quran, kemudian berzikir. Nah, trik-trik seperti itulah yang akan menjadikan kita semangat, akan menjadikan hati ini dipenuhi hidayah, hingga akan menjadi manusia yang selalu beribadah kepada Allah. Karena apa? Memang manusia ini tujuannya adalah hidup di permukaan bumi Allah ini untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Seperti itu ya. Terus Pak Ustadz, apakah ada trik dan tips untuk amalan yang di bulan Ramadan? Kan ini kan banyak pahala gitu ya Pak Ustadz ya. Apakah ada tips atau trik untuk amalan-amalan seperti itu Pak Ustadz? Ya sebenarnya itu bukan trik sih, sebenarnya itu lebih kepada amalan-amalan apa yang diutamakan dalam bulan suci Ramadan. Nah itu ya. Ya pertama seperti tadi, yaitu puasa. Dan puasa ini jangan cuma dapat lapar dan haus, baik kata Rasulullah. Puasa kita di samping menjalankan puasa menahan lapar haus, menahan segala-galanya. Menahan untuk tidak ghibah, menahan tidak untuk menatap yang diharamkan oleh Allah, menahan untuk tidak bohong, seluruhnya ditahan. Namun jangan cak kawan kemarin, ya Ustaz, boleh ditahan, namun malam dilanjak ke, jangan, sama baik malam siang tu mah itu galau. Artinya apa? Untuk mempertahankan itu harus ada yang keimanan tadi. Itu yang pertama Jadi kita puasa. Yang kedua, malam harinya kita tadi tarawih. Karena memang tarawih ini hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, cuman ada di dalam bulan suci Ramadan tarawih itu. Kalau kita melaksanakan tarawih di luar bulan suci Ramadan, bahaya kita, ditangkap polisi kita, pasti jikawan aliran sesat itu Nah ini harus kita pahami. Yang ketiga, banyakkan membaca Al-Quran, ya, dan banyakkan bersedekah. Dan itu harus dirutinitaskan, itu harus diniatkan, bukan cuma teori baik. Kalau cuma teori angan-angan baik, kepengen es krim cuma ndak ada beli sama baik, masih lanu tulah kepengen makan cuma tidak makan, masih nggak lapar tulah. Seperti itu ya. Paham enggak? Paham Pak. Ya. Terus gini Ustadz, kan pasti teman-teman juga banyak yang bertanya, gimana hukumnya puasa tapi pacaran Pak Ustadz? Oh itu ya. Ya, Oh sebenarnya kalau pacaran itu tidak kati sebenarnya dalam Islam itu, tidak kati, tidak. Apa yang pacaran tuh? Apa istilah kita ni apa? Pacaran, tidak kati.
Dan tidak ada maksud saya itu. Sebab yang diisyaratkan oleh Islam adalah ta'aruf, kenal. Ujung dari ta'aruf itu adalah pernikahan. Nah, perkenalan yang dimaksudkan oleh agama itu dia mengenal lawan jenisnya dari orang lain. Bagaimana Khadijah dikenal Rasulullah dari salah seorang sahabat, yaitu kalau tidak salah Hindun atau Zainab, seperti itulah. Mak ini itu ketipikal Khadijah dan segala macam, dan akhirnya mereka jadi. Nah, sekarang berkembang sekarang ini ya seperti yang kau sebutkan tadi, ya. Jadi yang namanya kita menjaga kesucian ibadah puasa itu seperti kata Ustadz bilang tadi, tidak hanya menahan lapar dan haus, menahan galo-galonya, menahan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalaupun kita berpuasa tapi tidak dapat pahala, percuma baik puasa kita itu. Ya, macam kau nak misalnya, disuruh bak kau bergawi, bak kau kaki kunjit duit 100,000, tahu-tahu tak tunjuk duit oleh bapakmu 100,000. Kau lah capek, lah berpeluh, bahasa Inggrisnya berpeluh ada ya. Nah, tahu-tahu rupanya tak ada dikasih upah, kau pasti marah. Nah, seperti itulah kita berpuasa. Jadi jago, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita, termasuk yang kau sebutkan tadi. Istilahmu itu, ada istilah di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu yang seperti yang disebutkan tadi ya. Ya. Ada lagi? Silakan lanjut. Bagaimana sih Ustadz supaya kita tuh tetap semangat ya tenakan salat tarawih? Kan pas bulan puasa ini kan keadaan cuman 1 minggu awal puasa baik, kita tuh kan semangatnya tarawih, sudah tuh lah nak deketi nak habis puasa nih lah mulai dikit. Cak mana Ustadz sebaiknya? Ada kalian pasti kan ada Ustadz Anan At-Taqi ya. Ustadz Anan At-Taqi itu Ustadz muda hebat dia, kan masuk ke TV, masuk ke media sosial ya. Beliau punya pengalaman pribadi. Begitu dia diajak yang namanya ustadznya sholat di Mesir, dia waktu itu tak tahu keadaan masjid itu mak mana cara dalam artian mak mana lamo tidak semayang itu. Sholatlah dia di situ. Rupanya sholat itu dari 7:30 malam sampai jam 1 malam, 1:30 malam sholat tarawih. Nak keluar dialah ke Palang, tidak ada semayang, tidak lemak dengan yang lain. Akhirnya dia sholat. Dan begitu selesai sholat, dia ngomong sama ustaz, Ustaz, lain kali aku tak galak lagi semayang sini. Alang kelamonya semayang sini sampai jam 1 malam. Nah, sebelum dia pergi dari masjid itu, dia bertemu dengan orang tua di situ. Dia tanya sama orang tua, Pak, Bapak wong sini ya? Dia pakai bahasa Arab ya. Ya, saya pacak, saya bisa bahasa Arab. Kaget aku bahasa Arab, kau pening, aku stres, lemak langsung baik bahasa kita dah. Jadi artinya apa? Begitu yang namanya ditanyakan, kau Bapak semayang di sini? Iya. Bapak tiap tahun sholat di sini. Iya. Bapak lah tua kan? Iya. Tapi Bapak kok sanggup semayang? Karena saya melaksanakannya itu dengan iman. Nah, itu tadi. Jadi kunci segala sesuatu ibadah kepada Allah tuh, di samping kita ikhlas, kita iman dulu, percaya dulu. Nah, seperti kalian di sini kan, mengapa kalian berpayah-payah, bercapek-capek ria sampai mungkin dari pagi sampai sore di studio ini? Karena kalian percaya dengan kalian berada di studio ini, kami akan menjadi orang yang bisa siaran, kami akan bisa mengoperasikan alat-alat seperti, dan ini berguna bagi kami karena kami di sekolah di jurusan FISIP seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi yakin dulu. Kalau kita sudah yakin, insya Allah segalanya akan jadi mudah, segalanya akan jadi enteng, dan segalanya akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Seperti itu ya. Apakah ada amalan khusus yang Ustadz anjurkan untuk bagi penonton dipertahankan setelah Ramadan sebagai upaya untuk memperkuat keimanan dan amal ibadah? Ada amalan khususnya. Ya, jadi kalau kau nak banyak itu supaya baca ibadah terus, ada amalan khususnya ya. Ya, ada yang kau jingok di masjid itu, nah baca lemak kau khusyuk apa sering kau ibadah sama Allah itu. Main-main ya, jangan diambek kaget diambek ni kan. Jadi ada tak kata sebenarnya amalan khusus apa? Kita dianjurkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, banyak-banyak kau zikir sama Allah. Ngapa? Kalau kita zikir sama Allah, dalam ayat yang lain dikatakan uzkuruni azkurkum. Kalau kau ingat sama aku ingat sama kau. Kalau Allah sudah ingat sama kita, pasti kita selalu diingatkan oleh Allah.
Kalau kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita jadi tenang. Kalau hati kita jadi tenang, hidup di dunia ini kita tenang. Kalau hidup di dunia ini sudah tenang, insya Allah berkah itu akan Allah datangkan. Jadi seperti itu. Jadi zikir saja. Basinglah zikir apa, cuman jangan sampai zikir yang keluar dari anjuran Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, tapi kau berzikir, kalau ada yang negur, berhenti, ya. Nanti kau zikir-zikir terus, nak kemana je kawan? Subhanallah, subhanallah. Ada tak dosa subhanallah, subhanallah, gila budak ini je kawan, ya. Jadi zikir terus, cuman aktivitas keduniawian tetap dilaksanakan, ya. Seperti itu, ya. Bagaimana kita dapat menetapkan tujuan baru dalam meningkatkan keimanan dan amal ibadah setelah Ramadan ini berakhir, Ustadz? Niat. Jadi nak netapkannya itu harus niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niat kita. Ya. Kalau niat kita sudah kuat, insya-Allah, ya, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi niat dulu yang pertama, ya. Niat, sudah ada niat, baru aktivitas keniatan itulah yang akan membawa kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang lebih baik dari kemarin, menjadi orang yang insya Allah dengan izin dan kuasa Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang namanya rentetan kalau kita sudah punya niat itu. Ya, dengan niat, tapi niat yang kuat, niat yang tulus, niat yang memang benar-benar kepengen berubah, seperti itu, ya. Bentar lagi ini kan Ramadan ini kan akan berakhir ya Pak Ya, kalau tidak berakhir-akhir bahaya pula ya. Terus pasti umat muslim ini kan menyambut hari raya. Kalau kata orang kita tuh lebaran Pak Ustadz. Ya. Nah, pasti kan kalau lebaran tuh maaf-maafan Pak Ustadz. Terus Ya, terus gimana? cak mano kalau ada kawan kita yang minta maaf tapi kita tidak maafkan Pak Ustaz? Tak usah dimaafkan, gocoh baik itu. Jadi tak boleh. Sebab kata Allah dalam Al-Quran gitu, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu kepada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Ya. Dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan dalam berbuat maksiat dan berbuat dosa. Ya. Ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jika dua orang muslim bertemu dan mereka bersalaman, ya, maka gugurlah dosa-dosa mereka itu. Jadi artinya memang sangat dianjurkan silaturahim itu, jangan dianjurkan, tidak boleh berpecah belah. Dan awal ketidakpecah belahan seorang muslim itu dengan dia saling memaafkan, dengan dia saling asah-asih dan asuh, saling menghargai, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sehingga dengan saling itu kan artinya apa? Ada dua arah kan? Saling itu berarti timbal balik. Saling itu berarti dua orang atau tiga orang yang saling berinteraksi. Yang namanya saling itu kan berkomunikasi. Dan dengan begitu insya Allah akan terjalin tali silaturahim, akan terjalin tali keakraban, dan akan timbul saling memaafkan seperti itu. Ya. Tapi berarti tidak boleh Pak Ustaz. Iya. Harus legowo kalau kata orang Jawa. Tidak boleh lah. Wah, iya. Ada lagi? Apa baik sih Ustaz prinsip-prinsip kita Islam yang dapat diterapkan dalam bulan suci Ramadan ini Ustaz, selama merenungkan untuk pencapaiannya itu Ustaz? Apa ya? Wong Ramadan itu kan memang punya wong Islam lah. Ya, dari melaksanakan puasa, solat, kemudian melaksanakan zakat di bulan Ramadan, fitrah itu pun itulah sebenarnya amalan-amalan wong Islam itu. Itulah sebenarnya yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul itu. Nah, itu yang harus kita laksanakan. Ya, jangan keluar dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Itulah sebenarnya amalannya itu.
Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa sama Allah. Nah seperti kalian ya, misalnya ini contoh saja supaya kita tambah mengerti bahwa ad-dunya ad-dinu aqlun, agama ini akal, tapi tidak bisa diakal-akali ya. Nah seperti ini, apa amalan kita supaya kita pacak misalnya menguasai ilmu komunikasi? Ya jelas sudah dikasih tahu kan ini. Ya, jangan keluar dari situ. Kalian mau belajar ilmu komunikasi tapi main sepak bola, ya dah makan pempek telur misalnya kan, makan yang namanya es, mana dapat. Nah, sesuai petunjuk Allah dan Rasul di dalam bulan suci Ramadan ini, itulah amalan-amalannya, dan insyaallah itu akan membawa kita kepada orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Kalau yang ini kan, kalau misalnya ada nonis, Ustaz ya, nonis itu non muslim lah. Terus dia karena mungkin faktor lingkungan, jadi dia melok-melok puasa. Nah, puasa dia itu kayak mana dilihat dari pandangan Islam kan? Ya sia-sia. Karena apa? Seperti saya nih misalnya. Saya kan bukan mahasiswa FISIP. Ya, Tapi saya ikut broadcast, saya ikut kuliah, ya kan? Saya mungkin punya ilmu, tapi tidak ada nilai di mata dosen. Siapa dia nih? Nama saya juga tidak ada, kan gitu. Kemudian nilai juga tidak ada. Mengapa? Tidak cukup syarat. Saya tidak daftar, saya tidak bayar, ya kan? Saya tidak lapor. Nah seperti itu juga. Syarat untuk menjadi orang Islam itu pertama syahadat, ya kan? Nah kalau dia sudah syahadat, ada persaksian di antara syahadat itu, silakan ikut. Tapi kalau dia cuma ikut-ikutan saja, ya sia-sia saja. Seperti itu ya. Jadi artinya apa? Memang harus ada syarat yang harus dipenuhi bagi seorang muslim itu. Paham ya? Makanya yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang beriman, bukan orang yang muslim. Orang Islam bukan. Ya? Atau manusia bukan. Banyak Islam tapi tidak beriman. Islam KTP seperti istilah anak muda sekarang ini kan. Agama Islam KTP, sembahyang zuhur berapa rakaat? 3, tidak salah. Nah, 3 tidak salah pula, salah nih kan itu ya. Nah, itu seperti itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa sih Ustadz hukumnya kalau misalnya kan kita lah melok sahur, lah puasa sampai siang, tapi tiba-tiba melok kawan mecah pula kita tuh. Iya. Istilah anak zaman sekarang Iya. tuh mokel Ustadz. Mokel. Tapi kalau pas di rumah ditanya orang tua puasa. Nah, itulah tidak salah lesu. satu yang digariskan oleh Rasul tadi. Pahala puasanya tidak ada karena berkata dusta. Bersumpah palsu, berkata dusta, itu termasuk yang ditolak puasanya. Apalagi memang nyata-nyata dia sudah batal niat, tidak ada puasa lagi kan. Ya. Nah ini bahaya ini. Berarti dialah dua kali dapatnya. Pertama lah bohong, yang kedua memang tidak puasa tadi. Nah itu sudah termasuk kategori orang-orang yang lalai, orang-orang yang dimaksud ke Rasul tadi cuma dapat lapar dengan haus, tidak dapat apa-apa. Bahkan dia dapat dosa karena dia sudah berbohong tadi. Ya, nah itu. Gimana sih cara Ustadz menginspirasi para jamaah untuk tetap merenungkan selama bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Kita beri penguatan dengan Al-Quran dan hadis. Karena itulah sumber hukum Islam itu. Jadi perkataan Allah dan perkataan Rasul menjadikan pondasi dasar kita untuk mempengaruhi jemaah bahwa ini loh hadisnya, ini loh Al-Quran, dan ini loh kebenarannya, bahwa ini loh kata Allah pahala, ini loh siksanya bagi mereka yang menjalankan dan yang tidak menjalankan perintah Allah. Kemudian kita juga bisa ambil riwayat-riwayat atau cerita-cerita yang berasal dari Rasulullah, yang berasal dari para ulama tentang bagaimana menginspirasi, bagaimana cerita itu yang bisa menginspirasi sahabat Rasul mungkin atau orang-orang yang alim yang melaksanakan perintah Allah dan dia berdampak dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu bisa menjadikan inspirasi bagi yang dengarnya, dan itu bisa menambah keteguhan keimanan sehingga ada rasa keikhlasan tadi dia melaksanakan perintah Allah karena menurut Allah dan Rasul seperti yang kita ungkapkan itu, ya. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman penonton? Ya, itu tadi. Ya, pertama kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah nih. Yang pertama yang harus kalian pedomani adalah
tidak akan Allah tu membebani sesuatu kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Solat kita pasti mampu. Ngapo dak galak? Karena kita malas, sungkan. Puasa kita pasti mampu. Ngapo dak galak? Karena kita malas, sungkan. Bukan karena kita tidak ada mampu. Kalau tidak mampu, tidak mungkin Allah nyuruh kita puasa. Kalau tidak mampu manusia ini, tidak mungkin Allah nyuruh kita sholat. Kalau tidak mampu manusia ini, tidak mungkin Allah nyuruh kita berbuat kebaikan. Mana dasarnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah membebani sesuatu itu kepada kamu kecuali sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi artinya adalah bahwa manusia di permukaan bumi Allah ini memang tujuan hidup di permukaan bumi Allah ini ibadah. Allah jadikan kita ini harus ibadah loh. Bukan cuman langgak lenggok dak karuan-karuan nyingok sana nyingok sini. Bukan, tapi ada tujuan Allah jadikan manusia ini untuk ibadah. Nah, bagaimana lagi mau ibadah kepada Allah tadi? Makanya Imam Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan itu dari Imam Ali, ada yang mengatakan itu dari Rabi'atul Adawiyah, ada yang mengatakan itu dari para ulama, tapi yang pastinya itu di Indonesia ini dipopulerkan oleh MH Ainun Najib, dipopulerkan oleh yang topik lagu Tombok Hati itu dah. Tombok hati itu adalah obat penyakit hati. Nah, obat penyakit hati inilah yang insya Allah akan menjadikan hati ini tenang, akan menjadikan hati ini khusyuk, dan akan mendorong dia untuk ibadah. Apa yang pertama? Dikatakan di situ baca Quran dengan maknanya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berzikir, berpuasa, beribadah kepada Allah. Yang pasti yang bisa kalian ambil sebagai anak muda sekarang ini adalah yang tadi, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan berzikir. Berzikir itu di mana tempat silakan. Nggak harus di masjid, nggak harus di sejadah. Sambil jalan, sambil main motor, sambil duduk, sambil makan pun kita bisa berzikir. Dan insya Allah itu akan menjadikan kita manusia yang tadi, yang selalu dekat sama Allah dan akan beribadah kepada Allah. Seperti dia. Baik Ustaz, ada enggak Ustaz tips-tips agar remaja-remaja sekarang ini agar tidak malas dalam melakukan ibadah Pak Ustaz? Tadi sebenarnya dia tu tak katik tip, tapi yang pasti ibda' binafsi, mulai dari diri dewek dulu. Yang kata Ustaz di awal tadi, dari niat dulu. 1000 wong lah yang ngomong, kalau dia tak punya niat tidak akan berhasil. Seperti kita misalnya kan, rumah dekat masjid, dengar azan terus, tapi kalau niat tak katik untuk yang namanya sembahyang atau datang ke masjid itu, sampai mati tidak akan pernah datang masjid itu. Nah, jadi niat ini adanya dalam hati. Nah, hati ini benari dulu. Makanya saya Ustaz katakan di depan tadi, hati ini berarti ada penyakit. Tidak mungkin masuk niat itu ke dalam hati kalau hatinya ada penyakit, terhalang. Nah, benari dulu hatinya itu. Benarinya seperti apa? Seperti yang kita ungkapkan tadi. Sering-sering berzikir, sering-sering baca atau mendengar orang Quran, membaca Quran atau mendengar orang membaca Al-Quran. Kumpul dengan orang-orang yang mengajak kebaikan, mengajak kepada agama. Kumpul dengan orang-orang yang belajar agama. Itu insya Allah bisa membangkitkan dan bisa menarik hati ini untuk punya niat beribadah kepada Allah, ya. Ustadz, apa ada hukumnya Ustadz ya? Misalkan kita nih Islam biasa sama Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu kan Ustadz selesai sholat mereka sudah Ustadz idak. Kalau kita kan nak zikir, nak berdoa, mereka idak. Sudah selesai sholat mereka langsung bergegas untuk pulang. Itu nah Ustadz. Apa ada hukumnya itu Ustadz dalam Islam? Sebenarnya Muhammadiyah atau NU itu bukan aliran loh. NU itu Nadatul Ulama, Muhammadiyah itu juga Muhammadiyah. Ya, Kiai Haji Ahmad Dalam dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu sebenarnya mereka masih bersaudara loh. Ya. Nah, dua yang namanya organisasi Islam itu berkembang di Indonesia ini. Maka istilah orang NU, kalau berdoa NU, tidak berdoa Muhammadiyah, padahal sebenarnya sama saja. Salat itu berdoa loh. Ya. Salat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan salah. Mana doa dalam salat itu
Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi orang Muhammadiyah itu ya salat itu ya sama dengan kita berdoa. Ya, bukan berarti mereka tidak berdoa kepada Allah, mereka berdoa. Nah, kita ditambahi dengan doa di luar sholat, kan? Rabbi firli, ampuni aku ya Allah di dalam sholat. Kita di luar sholat kita doa lagi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Jangan aku yang diampuni ya Allah, bapak aku, umat aku, kan seperti muslimin muslimin, kan itu panjangnya. Padahal sudah tadi dia sudah berdoa dalam sholatnya. Seperti itu saja nyikapinya itu. Jadi tidak ada aliran-aliran, itu bukan aliran, itu hanya organisasi Islam yang besar di Indonesia ini, yaitu Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Ya, jangan diperbesar, tapi yang penting ibadahnya yang dilihat. Seperti itu ya. Oke teman-teman, berakhir sudah podcast kita hari ini. Terima kasih Ustadz Teguh karena telah memberikan edukasi dan motivasi untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dicermati dengan baik dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amin, amin, amin. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ustaz. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.